kita mau kembali ibadah bersama. Untuk itu, adik-adik duduk yang baik, jangan ada yang jalan-jalan lagi. Kita mau persiapkan hati kita mau beribadah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan untuk kita minggu lalu? Iya, tentang Tuhan yang menciptakan, Tuhan kita yang luar biasa. Nah, kita ikuti ibadah kita sampai selesai ya. Sebelum kita berdoa, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yuk saat ini kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Semuanya adik-adik yang di rumah dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, ikuti Kak Vio berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih kembali membangunkan kami dan mengizinkan kami menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus tolong kami untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama, karena firman Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-25. Kita akan menyaksikan sebuah video bersama-sama yang akan bercerita kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Selamat menyaksikan! Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik
jikalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wah, adik-adik, hebat sekali ya bagaimana Tuhan Allah menciptakan seluruh tumbuhan, lalu binatang yang ada di darat, di udara, juga binatang-binatang yang ada di laut. Dan juga Allah menciptakan manusia. Siapa yo nama manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Iya benar, namanya Adam. Meskipun manusia diciptakan dari tanah yang biasanya kita anggap kotor, tetapi diberikan kuasa yang begitu mulia oleh Tuhan. Adam contohnya dipercayakan oleh Allah untuk memelihara Taman Eden dan juga memberikan nama-nama kepada seluruh hewan-hewan. Jadi kalau sekarang kita kenal ada harimau, ada gajah, ada semut, itu semua Adam loh yang memberi namanya. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang di rumah dan juga kita semua. Walaupun adik-adik yang di rumah masih kecil, tetapi Tuhan sudah mempercayakan begitu banyak kuasa dan kemuliaan bagi adik-adik. Makanya, kalau sekarang adik-adik dikasih berkat sama Tuhan untuk sekolah, adik-adik harus belajar dengan yang baik, harus berprestasi di sekolah. Karena apa? Bukan untuk kita dapat nilai yang bagus, kita juara di sekolah, itu bukan untuk kita, bukan untuk papa mama kita, bukan untuk orang lain, tetapi satu-satunya adalah untuk kemuliaannya Tuhan. Karena Tuhan sudah ciptakan kita dan sudah begitu mengasihi kita. Sebagaimana Adam memelihara Taman Eden dan memelihara seluruh ciptaan, itu juga dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu Allah menciptakan Hawa, itu artinya Allah menciptakan seorang teman bagi Adam. Karena Allah melihat Adam itu nggak bisa sendirian, tidak baik bagi manusia itu untuk seorang diri. Nah, adik-adik yang di rumah ada yang tahu nggak apa sih Kak artinya tidak baik seorang diri? Artinya kita itu butuh orang lain, kita nggak bisa hidup sendirian. Makanya kita harus menghargai teman kita harus saling mengasihi, kita harus saling menghormati, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, pilih-pilih teman, karena semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk kebaikan kita. Adik-adik di rumah harus ingat juga kalau Allah menciptakan kita laki-laki dan juga perempuan. Sebagaimana Adam diciptakan sebagai laki-laki, lalu Hawa diciptakan sebagai perempuan, adik-adik di rumah dan juga kakak diciptakan Tuhan juga ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Makanya kita harus berbahagia dan kita harus berbangga. Kalau kita diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, ya kita harus jadi laki-laki. Kalau kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan, kita harus bangga untuk menjadi seorang perempuan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus selalu memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan.
Yang kedua, kita juga belajar kalau kita diciptakan Tuhan untuk saling membutuhkan, kita harus saling mengasihi, dan kita harus saling berbagi. Dan yang ketiga, kita juga belajar untuk selalu bangga telah diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan juga perempuan. Hari ini kita juga akan menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-9. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, itu dia ayat hafalan kita untuk minggu ini ya adik-adik. Yuk semangat dihafalkan di rumah ya. Yuk kita udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik kembali duduk yang baik. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa memohon kiranya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan tolong kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang saling mengasihi teman kami, yang mau menolong dan berbagi kepada teman kami, dan juga kami boleh bangga menjadi anak laki-laki dan jadi anak perempuan sebagaimana Tuhan sudah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya saat ini. Kami mau berdoa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami mau serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin hidup kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh terus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa memohon ampun atas dosa kesalahan kami. Ampuni kami yang sering kali mendukakan hati Tuhan. Kami mau Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita untuk minggu ini. Sampai bertemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus